pada batch awal ini ada suatu permulaan yang bagus buat kita semuanya. Ya. Semoga pada pagi hari ini semua yang terlibat dalam pelatihan penyelia halal sistem daring 15 sampai 18 Februari 2021 bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih untuk semuanya yang terlibat. Ya. Mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut dengan baik dan bisa selesai semuanya dengan baik dan juga bisa bermanfaat buat kita semuanya dan juga buat perusahaan yang kita kerjakan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Umum PPJI. Menginjak acara berikutnya, sambutan dari Halal Institute yang akan disampaikan oleh Ketua Harian dari Halal Institute, Pak Haji Arifin. Assalamualaikum, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala BPJPH Kemenak Republik Indonesia, Bapak Profesor Insinyur Sukoso MSc. Yang kami hormati Pak Iden Gobel, Ketua Umum PPJI. Yang kami muliakan juga seluruh peserta pelatihan penyelia halal sistem daring. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada PPJI yang telah berinisiatif untuk membentuk penyelia halal, tenaga penyelia halal. Jadi kenapa inisiatif ini penting sekali? Saya ingin menggambarkan situasinya bahwa penyelia halal itu adalah profesi yang diwajibkan atau tenaga yang diwajibkan ada melekat pada setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal. Jadi nanti setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal wajib memiliki yang namanya penyelia halal. Jadi penyelia halal itu merupakan bagian dari pelaku usaha. Nah, itu kewajiban itu sudah ada jelas dan terang di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, jelas tertera di situ kewajiban itu. Kemudian juga diperkuat dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi landasannya sangat kuat tentang profesi ini. Sebagai gambaran, di Indonesia ini kan pelaku usaha besar dan menengah jumlahnya kira-kira 65.000 perusahaan itu yang tercatat di Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara pelaku usaha mikro dan kecil itu jumlahnya mencapai 60 jutaan. Nah, yang terkena kewajiban halal ini itu perkiraannya adalah di atas 60%. Jadi kalau sistem ini bergerak penuh sistem jaminan produk halal ini, maka setidak-tidaknya sekurang-kurangnya itu harus ada 2,5 juta orang tenaga penyelia halal di Indonesia ini. Nah, hari ini atau saat ini kita sangat kekurangan karena jumlahnya sangat kecil, sehingga inisiatif seperti yang dilakukan oleh PPJI hari ini itu adalah hal yang sangat penting untuk mensupport keberadaan penyelia halal di Indonesia. Jadi komitmen kami sendiri pun sebetulnya untuk membackup bagaimana caranya memproduksi tenaga penyelia halal sebesar itu
dalam jangka waktu yang tidak lama, karena memang ini sudah diwajibkan sejak Oktober 2019, undang-undang ini telah diwajibkan. Makanya ini secara bertahap kita fokus mensupport BPJPH untuk memproduksi tenaga penyelia halal. Kemudian yang kedua, ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bahwa materi-materi yang kita sampaikan dalam pelatihan ini itu kita upayakan materi yang paling update. Misalkan ya soal regulasi tentang jaminan produk halal, insya Allah nanti secara khusus akan disampaikan oleh Pak Sekretaris Badan, Pak Lutfi, Muhammad Lutfi Hamid, dan itu adalah berasal dari rancangan peraturan pemerintah yang hari ini sebetulnya sedang menunggu untuk ditandatangani oleh Presiden, karena semua kementerian stakeholder sudah memaraf. Jadi saya kira ini kesempatan yang sangat berharga karena teman-teman dari PPJI mendapatkan materi regulasi yang paling update, tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Kemudian perlu juga kami sampaikan di sini bahwa kita memberikan materi nanti adalah untuk sistem jaminan produk halal atau SJPH. Jadi bukan sistem yang lainnya, SJPH. Jadi SJPH itu adalah sistem yang menjadi standar pelaksanaan dari jaminan produk halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kemudian yang ketiga, materi yang kita berikan adalah standar kompetensi kerja khusus penyelia halal. Jadi ini kebetulan SKK ini adalah dari kami sendiri, dari Halal Institute, dan sudah diregister oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dan ini adalah satu-satunya standar kompetensi kerja penyelia halal yang ada di Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Jadi standar kompetensi kerja khusus penyelia halal yang saat ini sudah kami hibahkan ke BPJPH untuk diangkat menjadi SKKNI, standar kerja nasional. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, penting juga untuk kami sampaikan bahwa pelatihan ini adalah tanpa uji kompetensi. Karena memang pengaturan tentang uji kompetensi di peraturan pemerintah yang baru itu masih memerlukan nanti semacam peraturan kepala badan. Karena kewenangan itu menjadi kewenangan BPJPH ternyata di peraturan pemerintah yang baru, bukan di BNSP. Nah, itu masih butuh pengaturan. Tetapi saya pastikan bahwa produk dari pelatihan ini sah dan berlaku. Nah, yang terakhir, ini kaitannya dengan esensi dari pelatihan ini. Secara khusus saya ingin sampaikan bahwa kalau dihitung ini merupakan pelatihan kami yang ke-9 atau angkatan ke-9. Dari mulai tahun 2019 kami bekerja sama dengan BPJPH, ini angkatan yang ke-9. Dan merupakan angkatan kedua yang dilaksanakan dalam sistem daring atau online. Jadi kaitannya dalam merespon situasi kita terkini. Nah, karena ini sistem online, maka kami ingin sampaikan agar ini kan berbeda dengan konvensional. Kalau konvensional itu kan para peserta hadir di ruangan, bisa dikontrol, kemudian kita tahu siapa yang ikut mengikuti pelatihan dan siapa yang izin atau tidak. Maka dalam sistem online ini, meskipun kami akan terus mengecek kehadiran peserta, tetapi yang lebih penting lagi adalah komitmen dari para peserta untuk secara disiplin mengikuti pelatihan ini. Jadi
nanti akan dijelaskan dalam tatib pelatihan setelah ini yang akan disampaikan oleh Master of Training ya. Tetapi intinya adalah kami sangat berharap kedisiplinan dari para peserta untuk mengikuti seluruh agenda dari pelatihan ini. Kenapa? Karena kami ingin agar pelatihan online ini itu standarnya sama dengan pelatihan konvensional. Jadi kualitas keluarannya atau mutu dari hasil dari pelatihan ini adalah sama, setara dengan pelatihan konvensional. Makanya kami sangat berharap ini membutuhkan kerjasama dari para peserta agar bersedia untuk mengikuti seluruh peraturan dan tata tertib dari pelatihan ini sehingga kualitasnya terjamin. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk PPJI karena membuat inisiatif yang sangat positif ini. Demikian dari kami. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Arifin sebagai Ketua Harian di Halal Institute. Menginjak acara berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan dari Kepala BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Insinyur Sukoso, MSc, PhD. Assalamualaikum, Prof. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, dan alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga ini dalam kondisi masih pandemi, memang pelatihan ini tetap harus dijalankan. Karena untuk memenuhi tentunya tuntutan dari persyaratan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Jaminan Produk Halal. Bapak Ibu sekalian, tentunya pertama saya mengapresiasi sejak ditandatangani MOU antara PPJI atau Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia. Kalau nggak salah ini di seputar Grand Indonesia pada saat itu. Alhamdulillah program ini pertama kali direalisir bersama dengan Halal Institute. Tadi disampaikan memang Halal Institute ini institusi yang memegang SKK khusus penyelia halal. Jadi Bapak Ibu sekalian biar paham, dan Halal Institute ini memang ada MOU dengan BPJPH. Kalau tidak ada MOU dengan BPJPH, apapun bentuk pelatihannya tentu nanti sertifikatnya bukan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang tanda tangan, ya. Karena ini sudah ada MOU antara Halal Institute dan BPJPH, maka tentunya sertifikat ini akan ditandatangani oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, di dalam kegiatan ini, sistem daring ini, karena memang kita situasi yang seperti ini harus segera disolusi. Dan alhamdulillah tadi disampaikan, tentunya terima kasih kehadirannya dari Halal Institute yang diwakili oleh Bapak Haji Arifin, dan juga pimpinan dari PPJI, Bapak Iden Gobel. Tentunya terima kasih pada pagi hari ini kita menghadiri bersama acara pembukaan ini. Tadi disebutkan memang benar ya, jadi dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu di pasal 1 disebutkan penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab di dalam proses produksi halal. Kalau tidak ada ini, tidak ada yang bertanggung jawab. Karena dalam proses sertifikasi, ketika audit dilaksanakan, maka pendamping auditor halal itu adalah penyelia halal. Ini.
Dan ketika dokumen itu dikirim, nama penyelia halal itu harus disertakan. Nama tidak cukup, itu pun harus dilampiri sertifikatnya. Nah ini biar paham betapa sebenarnya ini pesan undang-undang yang saya sampaikan bukan aturannya mana, tapi undang-undang memang bicara seperti itu. Pasal 1 di UU 33 jaminan produk halal menyebutkan penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab di dalam proses produksi halal. Tentunya di dalam konteks siapa penyelia halal memang tidak seketat seperti auditor halal. Boleh pelaku usahanya. Jadi kalau saya pelaku usaha catering mendaftar diri menjadi penyelia halal boleh. Jadi dia yang bertanggung jawab. Atau orang lain yang di-hire untuk menjadi bagian di dalam perusahaan catering itu didudukkan sebagai penyelia halal. Ketika audit, penyelia halal ini yang mendampingi auditor. Jadi makanya harus tahu mekanismenya. Apalagi ini yang menyangkut jasa boga. Sebenarnya ini kalau terkait jasa boga, catering begitu ya, itu proses produksinya beda dengan ketika melakukan proses produksi pada produk-produk jadi tunggal. Contoh misalnya membikin model kue yang diproduksi kemudian diperjualbelikan di supermarket atau toko dan sebagainya. Catering itu sifatnya adalah dimasak, disajikan, dan dikonsumsi secepatnya. Karena itu klausul ketika diaudit itu bukan dasarnya adalah menu. Menu yang disajikan apa saja. Nah, dalam hal ini penting yang dipahami bersama. Saya menyampaikan kata kuncinya aja. Bicara menu itu yang paling penting pertama kali suplai daging. Nih, daging itu berupa daging sapi atau ayam. Itu memang harus merupakan suplai awal yang harus diperhatikan. Kecuali ikan. Kalau ikan segar itu halal statusnya. Jadi tidak perlu sertifikat halal pada produk yang melekat pada produk tersebut melekat. Jadi kalau daging, kalau diaudit biasanya itu pertanyaannya ini daging didapat dari mana? Rumah potong hewan. Rumah potong hewan mana? RPH-nya apakah rumah potong hewannya atau rumah potong unggasnya sudah bersertifikat halal belum? Nih. Kemudian tentunya ketika menyebutnya ini bukan urusan catering sebenarnya, tapi catering itu harus memberikan informasi seperti itu. Kronologinya begitu. Karena RPH dan RPU itu dalam sistem sertifikasi adalah unit jasa tersendiri yang memang harus disertifikasi halal. Nah, ini saya harus menjelaskan karena memang di dalam sistem sertifikasi halal itu kita kenal sebagai traceability, ditelusur. Barang ini datang dari mana, kemudian masuk di dalam dapur kita. Dapur itu juga ada sistem manajemennya. Ini mudah-mudahan ini dalam lingkup pelatihan ini dipahami oleh semuanya, sehingga standar tentang pemenuhan bahwa jasa boga dimaksud memenuhi syarat untuk disertifikasi halal sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang kedua yang perlu diperhatikan, karena itu kepada siapapun yang mengelola jasa boga ini, saya selalu mengatakan untuk urusan daging ini tolong bukti pembelian. Jadi biasanya kan berlangganan ke satu tempat tertentu. Ini benar-benar di-manage buktinya dengan baik. Jadi biasanya membeli dengan kwitansi itu ada alamatnya di mana. Ini bagian dari penelusuran. Yang kedua adalah bumbu-bumbu. Karena ada bumbu jadi. Kalau bumbu jadi itu biasanya dicek juga apa bungkusnya. Kalau di situ sudah sertifikasi halal ya sudah.
Tapi kalau bumbu alami, ya tentunya pasti halal. Artinya tidak perlu ada sertifikasi dalam konteks itu, karena itu memang bagian dalam proses yang kita kenal sebagai bumbu alami tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kata-kata yang saya sampaikan supaya ya ikuti saja pembekalan dalam pendidikan pelatihan untuk terkait dengan jasa boga Indonesia ini. Ya, karena ini menyangkut penyediaan makanan yang setidaknya bersentuhan dengan kegiatan kita sehari-hari. Baik itu yang dilakukan di warung, depot, restoran, atau memang catering yang menyediakan untuk kegiatan-kegiatan insidental, macam misalnya ketika ada wedding, ya, ada pesta dan sebagainya. Di samping tentunya kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya dijajakan di dalam kegiatan harian, dan sekarang kita masuk pada area yang online system, itu pun harus benar-benar bersertifikat halal. Nah, maka dalam hal ini saya terima kasih sekali mengawali 15 Februari 2021 tahun 2021 ini kita mengawali pendidikan atau diklat untuk penyelia halal ini, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka diklat ini saya nyatakan dibuka untuk jangka waktu tanggal 15 sampai 18 Februari 2021. Mudah-mudahan ini menjadi bentuk pertama kepada dua lembaga yang bekerjasama dengan BPJBH sebagai pelaporan bahwa MOU yang ditandatangani itu sudah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan terimplementasi. Ini penting sekali. Jadi nanti saya minta PPJI membuat laporan selembar kertas saja, laporan kepada BPJBH berdasarkan MOU tanggal segini, kami laporkan bahwa PPJI sudah melaksanakan kegiatan pelatihan penyelia halal bekerja sama antara BPJBH dan Halal Institute. Begitu juga Halal Institute memang wajib memberikan laporan kepada kami karena kedua lembaga ini, Halal Institute sebagai lembaga yang bergerak di bidang pelatihan karena memang yang memegang SKK khusus penyelia halal dari Kemenaker itu adalah Halal Institute yang segera dalam proses kita naikkan menjadi SKKNI atas surat hibah dari Halal Institute kepada BPJBH sehingga nanti akan menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Bapak Ibu sekalian, SKK ini penting, SKKNI itu penting karena ini menyangkut tenaga kerja. Kebutuhan ribuan, bahkan kalau sampai pangsanya ke luar negeri, itu luar biasa, besar. Nah ini sangat penting sekali untuk kita miliki, sehingga kita pasar kerja kita itu melingkup pada pekerjaan yang terkait dengan jasa boga di dalam bidang penyelia halal. Mudah-mudahan uraian saya ini bermanfaat, dan tadi sudah walaupun saya sudah buka, saya ulang lagi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka diklat tanggal 15 Februari 2021 atas kerjasama PPJI, Halal Institute dan BPJBH saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan, arahan, dan sekaligus pembukaan yang saya sampaikan, dan kemudian saya kembalikan kepada moderator untuk memandu acara berikutnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Insinyur Sukoso, MSc PhD, sebagai Ketua BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih sudah dibuka acara ini. Nah, kemudian menginjak acara berikutnya, masuk ke materi pertama,
materi pertama ini akan dipandu oleh Pak Ahmad Fatoni sebagai Master of Trainer-nya dari Halal Institute. Nah, dengan demikian acara pembukaan ini kita tutup dan akan dilanjutkan oleh Pak Ahmad Fatoni untuk masuk ke materi pertama. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sa'duddin Sabilur Rasyad telah membawakan acara pembukaan. Sepertinya Prof Sukoso masih itu. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa foto dulu bersama Bapak Kepala Badan. Videonya tolong dinyalakan semua, nanti akan kita screenshot. Prof Sukoso, mohon videonya Prof. Bisa dinyalakan. Prof Sukoso sepertinya masih belum bisa on videonya.